Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon peserta PPG 2022. Di sini saya akan sampaikan beberapa prediksi soal-soal pretest untuk PPG tahun 2022 untuk pendidikan anak usia dini. Soal pertama, anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosio-emosional. Oleh karenanya, untuk mencapai optimalisasi tersebut, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus A. Belajar melalui bermain, B. Menggunakan lingkungan yang kondusif, C. Berorientasi pada kebutuhan anak, D. Mengembangkan kecakapan hidup, dan E. Menggunakan pembelajaran terpadu. Jawaban yang benar adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi yang benar adalah C. Untuk soal kedua, Nabil tidak tahu cara menggunakan garpu dan sendok makan. Maka ia mengamati cara Aska yang menggunakan sendok dan garpu dengan baik. Kemudian ia meniru cara Aska menggunakan sendok dan garpu tersebut saat ia makan nasi. Dari kejadian tersebut terdapat pengamatan dan peniruan sehingga merubah tingkah laku Nabil. Hal ini sejalan dengan teori peniruan. Perubahan tingkah laku berarti teori psikoseksual? Bukan. Psikososial juga bukan. Tingkah laku itu menuju ke teori behavioristik. C ya, jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Bukom mengajak anak kelompok B untuk bermain pasir pada sentra bahan alam. Anak dapat bereksplorasi dengan bermain pasir. Bukom melakukan prinsip pembelajaran di sini bermain pasir, kata kuncinya ya. Bereksplorasi dengan bermain pasir. Berarti Bukom prinsip pembelajarannya adalah A. Berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain. B. C. Menggunakan lingkungan yang kondusif. D. Menggunakan pembelajaran yang terpadu. E. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Ini ada kata kuncinya bermain pasir, berarti belajar melalui bermain. Soal berikutnya. Salah satu kegiatan main di kelas adalah mencampur warna. Anak-anak diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai alat dan media sehingga anak mampu menyimpulkan bahwa warna merah bila dicampur dengan warna hijau akan menjadi kuning. Anak tersebut melakukan kegiatan dengan A. Berorientasi, B. Bermain, C. Belajar, D. Eksperimen, E. Eksplorasi. Coba kita lihat. Kata kuncinya adalah anak bisa menyimpulkan setelah melakukan percobaan warna merah dicampur warna hijau menjadi kuning. Berarti kegiatannya adalah eksperimen. Jawabannya adalah D. Bu Guru Ani di sentra balok mengajak anak untuk bermain balok membentuk rumah adat Yogyakarta. Bu Guru juga memperbolehkan anak-anak untuk menambahkan pernak-pernik dari batu dan ranting yang diambil anak langsung dari kebun sekolah. Dalam hal ini, Bu Ani mengajak anak untuk A. Bereksplorasi, B. Berorientasi, C. Bermain, D. Belajar,
Memperhatikan keamanan serta kenyamanan. Jawaban yang benar adalah menambahkan pernak-pernik dari batu dan ranting yang diambil dari kebun sehingga menjadi sesuatu. Berarti bereksplorasi. Jawabannya A. Bu Kokom dalam melakukan pembelajaran menggunakan media yang menarik dan dapat menyenangkan anak. Maka Bu Guru A. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. B. Belajar melalui bermain. C. Menggunakan pembelajaran yang terpadu. D. Menggunakan lingkungan yang kondusif. Dan E. Fungsi pengembangan anak usia dini. Ini menggunakan media yang menarik dan dapat menyenangkan anak. Berarti menyenangkan kondusif. Menggunakan lingkungan yang kondusif. D. Ya. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Pada saat kegiatan main peran, Bagus hanya berdiam saja. Lalu Bu Kokom bertanya kenapa dia tidak ikut main. Lalu Bagus menjawab, dia tidak ikut main karena dia tidak mendapatkan tempat untuk main peran. Karena alatnya tidak ada lagi. Hal tersebut akibat Bu Kokom yang tidak A. Kurang perhatian pada anak. B. Sangat perhatian. C. Merekonstruksi kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. D. Melakukan belajar melalui bermain. E. Selalu memperhatikan anak. Hal tersebut terjadi karena Bu Kokom yang tidak C. Jawabnya C, karena di sini dia tidak mendapatkan tempat. Berarti Bu Kokomnya lupa merekonstruksi kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Jawabannya C ya. Soal selanjutnya. Jenis bermain anak yang dapat mengeksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil menyimpulkan yaitu A. Bermain pasir. B. Bermain peran. C. Bermain peta umpet. D. Bermain pura-pura. E. Bermain sosiodrama. Kita lihat tujuannya adalah anak bermain dapat mengeksplor, menemukan, inquiry, memanfaatkan, dan mengambil serta menyimpulkan. Berarti ada eksplornya. Kalau bermain peran dia bisa menyimpulkan, bisa memanfaatkan, bisa. Tetapi tidak mengeksplor. Mengeksplornya lebih banyak ke bermain pasir. Berarti jawabannya adalah A. Bermain pasir. Bermain Play-Doh sangat bermanfaat bagi anak, karena anak dapat menemukan sendiri pengetahuannya. Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu anak dapat menemukan sendiri pengetahuannya. A. Berorientasi pada kebutuhan anak. B. Menggunakan lingkungan yang kondusif. C. Menggunakan pembelajaran yang terpadu. D. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. E. Belajar melalui bermain. Yang paling cocok adalah belajar melalui bermain, sehingga anak bisa inquiry, menemukan sendiri pengetahuannya, discovery atau inquiry ya. Jadi jawabannya adalah E. Disajikan data tentang lingkungan untuk memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Peserta didik merekonstruksi kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Pernyataan di atas adalah indikator dari, mudah sekali ya, indikator yaitu dari penciptaan lingkungan yang kondusif. Berbagai media edukatif di sumber belajar. A. Istilah pendidik pada PAUD jelas tidak mungkin. Bermain melalui belajar bukan, karena di sini indikator apa yang pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah E. Penciptaan lingkungan yang kondusif, merekonstruksi kenyamanan ya.
Dalam kelas A pada hari ini akan belajar di sentra balok. Bu Kokom selalu mengingatkan pada anak agar memakai kaos kaki agar kakinya tidak sakit atau luka bila tertimpa balok, dan dalam kegiatan main agar anak selalu bermain sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Cara yang dilakukan Bu Kokom termasuk A. Memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Ini mudah sekali ya teman-teman, tinggal mencocokkan saja. Di sini memakai kaos kaki agar tidak sakit, tidak luka, berarti keamanan, ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Kegiatan belajar fisik motorik kasar, Bu Kokom mengajak anak keluar kelas atau halaman sekolah. Bu Kokom menyiapkan bola di mana anak ditugaskan untuk melempar dan menangkap bola kepada teman yang di hadapannya sesuai angka yang tertera pada dada anak. Yang dilakukan Bu Kokom termasuk A. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup, B. Belajar melalui bermain, C. Menggunakan pembelajaran yang terpadu, D. Menggunakan lingkungan yang kondusif, dan E. Fungsi pengembangan anak usia dini. Di sini, pembelajaran fisik motorik kasar dilakukan di luar kelas di halaman sekolah. Intinya itu ya. Intinya adalah pengembangan motorik kasar dilakukan di halaman sekolah. Berarti dia menggunakan lingkungan yang kondusif. Paling dekat dengan itu kan? Ya. Berarti D jawabannya. Dalam tema tanaman, subtema sayuran, topik yang dapat digunakan adalah, coba kita, temanya tanaman, subtemanya sayuran, topik itu adalah subtema. Dari sayuran biasanya adalah jenis, manfaat, dan unsur. Kalau ini lebih atasnya lagi. Ini jelas tidak ada kaitannya. Kesukaan alat main dan bagian tanaman yang ini tidak ada kaitannya. Berarti jenis sayuran, manfaat sayuran, unsur-unsur yang ada di sayuran itu bisa dijadikan topik. Jadi setelah subtema, subtema itu biasa disebut topik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya. Jenis, manfaat, dan unsur. Selanjutnya, dalam memilih tema, guru memilih sesuai, ini mudah sekali ya, sesuai dengan A. Kedekatan anak, B. Kondisi keuangan, C. Permintaan orang tua, D. Kondisi lingkungan, E. Minat guru. Yang benar adalah kedekatan anak. Makanya kalau dipaut, temanya seperti yang pertama adalah aku atau diriku, selingkunganku, keluargaku, sekolahku, yang dekat-dekat dengan anak dulu. Selanjutnya, berikut adalah contoh tema yang digunakan di RA adalah aku hamba Allah, aku dan mainanku, antariksa bukan. Aku hamba Allah, keluarga nabiku, sahabat-sahabat nabiku bukan. Aku hamba Allah, keluarga sakinah, sekolahku, ya. Binatang, tanaman, dunia lain bukan. Negaraku, binatang, antariksa bukan. Berarti C. Yang benar adalah C. Soal selanjutnya, dalam tema tanaman, ciptaan Allah dapat diturunkan menjadi subtema. Temanya adalah tanaman, diturunkan lagi menjadi subtema. Bisa bagian tanaman, bisa. Sayuran bisa. Sayuran. Nah, subtemanya dari tanaman ciptaan Allah adalah sayuran, bisa. Buah. Soal selanjutnya.
Topik, tema, subtema, dan subtema. Urutan yang benar dalam langkah mengembangkan tema pembelajaran adalah pertama. Kita lihat dulu, berarti ini dan ini bukan. Harusnya kan 2 dulu tema ya, tema. Setelah tema, subtema 4. Dah, 2, 4 yang ini berarti. Yang lihatnya nggak usah dilihat ya. Yang benar yang C. Di kelas hari ini ada kegiatan menanam pohon pepaya. Guru mengajak anak dapat melakukan menanam di belakang atau di kebun sekolah. Menanam pohon pepaya termasuk dalam subtema dari tanaman buah. Mudah sekali ya, tanaman buah. B. Bu Tati adalah guru RA Mutiara Hati 2. Setiap hari Jumat, Bu Tati mengajak anak-anak untuk membawa sikat untuk digunakan mencuci sandal anak masing-masing. Prinsip pembelajaran diterapkan oleh Bu Tati adalah A. Belajar melalui bermain, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup, berorientasi pada kebutuhan anak, menggunakan lingkungan yang kondusif. Jadi ini belajar mencuci sandal masing-masing berarti C. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Setiap pagi di RA Mutiara Hati 2, anak-anak datang kemudian meletakkan sepatu dan sandalnya di rak yang telah tersedia. Anak sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi kebiasaan. Hal tersebut adalah mengembangkan kecakapan hidup anak yang dilakukan melalui pembiasaan. Demonstrasi bukan. Tes apa lagi observasi peraturan ya, pembiasaan. B. Bu Tati hari ini ingin menyampaikan konsep tentang warna primer dan warna sekunder di sentra bahan alam. Penyampaian yang dilakukan Bu Tati adalah dengan cara bermain pencampuran warna dasar. Anak merasa senang dengan kegiatan dan media yang dipakai Bu Tati. Prinsip pembelajaran yang dilakukan adalah A. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. B. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. C. Berorientasi pada kebutuhan anak. D. Menggunakan lingkungan yang kondusif. Dan C. Menggunakan pembelajaran terpadu. Kita lihat di sini adalah cara bermain pencampuran warna dasar dengan media yang digunakan Bu Tati. Berarti media yang digunakan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Ya, setiap ada soal yang panjang gitu kita lihat kata kuncinya dan biasanya jawaban itu sama dengan kata kunci.